bambu dan berlokasi di Tunjung Sekar, tepatnya di Kota Malang. Usaha ini berdiri sejak tahun 2020 oleh Bapak Nur Sabtadini yang beralih dari bidang pariwisata dan mulai mengikuti produksi dan penjualan besek bambu saat pandemi COVID-19 sebagai peluang bisnis kerajinan dan hampir bambu. Usaha ini kemudian berkembang hingga mempunyai toko fisik di alamat tersebut serta penjualan online dan offline. Jadi usaha ini sebagai alternatif kemasan ramah lingkungan di tengah peningkatannya penggunaan plastik sekali pakai. Produk utama yang dihasilkan adalah besek bambu dengan berbagai ukuran dan model yang digunakan sebagai kemasan makanan dan personal maupun untuk kebutuhan acara. Bambu ini dipilih sebagai bahan utama karena aman untuk makanan dan mudah terurai dan dapat digunakan kembali. Jadi target pasar besek Malang ini meliputi pelaku UMKM kuliner serta konsumen individu. Dengan mendebatkan nilai ramah lingkungan, besek Malang memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai solusi kemasan berkelanjutan. Baik, terkait hasil dari observasi kita terkait produk ramah lingkungan yang ini besek, yaitu kita rumusan masalahnya yang pertama yaitu mengapa bambu ini sebagai utama besek. Terus yang kedua, bagaimana proses produksi besek bambu itu ditinjau dari aspek lingkungan. Dan rumusan masalah yang ketiga yaitu apa sih tantangan pengembangan usaha besek bambu dari bambu. Tidak hanya rumusan masalah, kita membahas tujuan analisis kita dalam menganalisis produk besek ini. Nah, ini yang kita analisis yaitu yang pertama, kita akan mengetahui apa sih alasan kita menggunakan bambu sebagai bahan utama untuk produk ramah lingkungan ini. Setelah itu, kita mengkaji bagaimana sih proses produksi besek ini yang dari bambu itu dari aspek lingkungannya itu bagaimana. Terus yang ketiga yaitu kita mengetahui apa sih tantangan-tantangan yang kita alami serta peluang apa yang kita kembangkan untuk usaha besek dari bambu ini. Tentunya seperti itu. 3. Jadi pada penelitian ini kelompok kami menggunakan metodologi yang pertama yaitu pendekatan kualitatif. Pada pendekatan ini karena bertujuan untuk menghitung angka secara statistik, tetapi memahami bagaimana secara mendalam usaha besek ini dijalankan. Jadi melalui pendekatan ini kami ingin mengetahui latar belakang usaha, alasan pemilihan bambu sebagai bahan utama, proses produksi, strategi pemasaran, dan hingga kendala yang dihadapi pelaku usaha besek Malang. Jadi informasi ini kami peroleh dari narasumber yaitu pemilik atau pengelola besek Malang, sehingga data yang dihasilkan ini bersifat faktual dan berdasarkan pengalaman nyata di lapangan. Jadi pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran yang lebih utuh, mendalam, dan kontekstual mengenai usaha besek Malang sebagai kemasan ramah lingkungan, khususnya dalam menghadapi persaingan dengan kemasan plastik. Kemudian metodologi yang kedua yaitu kuesioner. Jadi selain wawancara secara daring, penelitian ini juga menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data. Kuesioner digunakan untuk mengetahui pendapat, persepsi, dan tingkat kesadaran responden terhadap penggunaan produk besek bambu sebagai kemasan ramah lingkungan. Jadi responden berasal dari masyarakat umum, khususnya konsumen dan calon konsumen produk kemasan. Melalui kuesioner ini kami dapat mengetahui sejauh mana responden mengenal besek bambu, tingkat kepedulian mereka terhadap produk ramah lingkungan, dan serta pandangan mereka mengenai pentingnya menggunakan kemasan ramah lingkungan. Jadi data kuesioner membantu melengkapi hasil wawancara secara daring kami karena memberikan sudut pandang dari sisi konsumen, bukan hanya dari sisi pelaku usahanya. Kemudian metodologi yang ketiga yaitu analisis deskriptif. Jadi data yang diperoleh dari hasil wawancara secara daring dan kuesioner
baik terkait basic, yaitu kita membahas bagaimana sih penentuan harga dalam produk ramah lingkungan ini, dalam artian itu basic. Bagaimana sih harganya? Dan ada 4 faktor yang kita mempengaruhi harga basic ini, yaitu yang pertama berdasarkan ukuran. Nah, karena emang ini basic ini menggunakan dari bahan bambu, kita menentukan harga dari berdasarkan ukuran. Jika produk basic ini menggunakan ukuran yang begitu besar, yaitu kita juga menggunakan kita menggunakan bahan bambu yang itu juga besar juga, karena kita menyesuaikan dengan ukuran dari basic itu. Nah, tidak hanya ukuran, kita menentukannya dalam faktor yang kedua, yaitu berdasarkan model atau desain. Dengan desain yang begitu simple ataupun yang begitu sangat mewah, itu kan juga mempengaruhi harga penentuan kita. Jika dengan desain yang simple, mungkin kita mungkin kita membuatnya hanya mudah. Beda lagi kalau kita menggunakan desain yang lebih modern, kalau lebih keren lah, lebih mewah gitu, kita akan mengalami sedikit lebih sulit lah dibandingkan dengan desain yang simple tadi. Nah, tidak hanya desain, dalam penentuan harga basic ini kita faktor yang ketiga, yaitu berdasarkan jumlah pesanan. Jika pesanan ini hanya sedikit ataupun banyak, itu kita menentukan harga yang sedikit berbeda, karena memang kalau memang harga pembuatan yang sedikit itu lebih cenderung lebih mahal. Karena kenapa? Karena kita menyesuaikan oleh tingkat permintaan kita. Semakin sedikit permintaan, maka semakin mahal harga basic. Nah, terus yang keempat, faktor yang keempat dalam penentuan harga dalam hal ini basic, itu kita harga menyesuaikan kualitas. Dalam hal ini, karena memang basic ini terbuat dari bambu, kita menyesuaikanlah bagaimana kualitas bambu tersebut. Jika bambu ini menggunakan bambu yang standarnya semakin rendah, maka harganya juga semakin rendah juga. Beda lagi kalau kita menggunakan bambu yang tingkat kualitasnya lebih tinggi, yaitu tentunya kita juga menggunakan harga yang lumayan tinggi juga. Kurang lebih seperti itu terkait penentuan harga tentang produk ramah lingkungan dalam hal ini. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, sini saya akan menjelaskan pendalilan. Yang pertama, ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku bergantung pada musim dan kualitas, sehingga bisa mempengaruhi produksi. Yang kedua, plastik lebih murah. Plastik lebih murah dibandingkan dengan harga basic bambu, sehingga menjadi pesaing utama. Yang ketiga, kebiasaan konsumen. Kebiasaan masyarakat kita masih menggunakan plastik daripada basic bambu. Dan yang keempat, kurangnya kesadaran lingkungan. Sebagian masyarakat belum terbiasa memakai basic bambu dibandingkan dengan sampah plastik, sehingga bisa berdampak pada lingkungan. Baik, saya harus menjelaskan strategi pemasaran. Yang pertama, melalui media sosial. Melalui media sosial ini bisa dapat dari WhatsApp, TikTok, dan Instagram untuk memamerkan basic bambu agar ramah lingkungan. Yang kedua, penjualan langsung dari online. Penjualan produk digital langsung ke konsumen. Dan konsumen pasar tradisional serta melalui platform online agar jangkauan penjualan lebih luas. Dan yang ketiga, kerjasama dengan UMKM kuliner. Kerjasama dengan UMKM kuliner seperti penjual nasi, kue tradisional, dan catering sebagai kemasan alami dan aman. Dan yang terakhir, edukasi kemasan ramah lingkungan. Konsumen diberi pemahaman bahwa bambu basic dapat lebih ramah lingkungan dan bisa terurai alami dan bisa mencegah dampak buruk lingkungan. Berdasarkan visualisasi data kuesioner, dapat diinterpretasikan bahwa persepsi responden terhadap penggunaan basic sebagai produk ramah lingkungan menunjukkan kecenderungan
inovatif. Yang pertama, pada persepsi kualitas basic. Grafik ini menunjukkan bahwa 60% responden menilai baik, sementara 40% menilai cukup. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden menganggap bahwa basic itu layak dijadikan sebagai alternatif wadah, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan kualitas agar lebih optimal dan konsisten di mata konsumen. Yang kedua, pada persepsi kesediaan membayar. Hasil grafik tersebut menunjukkan bahwa dengan rentang harga 2.000 sampai 4.000 rupiah merupakan pilihan terbanyak, diikuti oleh dengan harga 5.000 sampai 7.000 rupiah. Sedangkan minat pada harga di atas 7.000 merupakan harga relatif yang rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa basic memiliki nilai ekonomis terjangkau dan lebih diminati apabila ditawarkan dengan harga yang menengah ke bawah. Yang keempat yaitu fungsi utama basic. Grafik ini menunjukkan bahwa basic paling digunakan sebagai wadah makanan, disusul dengan kemasan UMKM dan parcel atau kado. Hal ini menunjukkan bahwa basic memiliki fleksibilitas fungsi dan peluang pasar yang luas, khususnya dalam sektor kuliner dan usaha mikro, kecil, menengah. Yang ketiga yaitu alasan menyukai basic. Grafik tersebut memperlihatkan bahwa 70% responden memilih karena faktor ramah lingkungan, sedangkan 30% aman karena responden mempertimbangkan pada aspek keamanan. Hal ini menegaskan bahwa nilai keberlanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan merupakan faktor pada preferensi konsumen terhadap basic. Yang kelima yaitu kekurangan terhadap produk basic. Produk basic memiliki kekurangan yang permasalahan dominan, yaitu mudah rusak dan tidak tahan air. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun basic memiliki nilai lingkungan yang tinggi, akan tetapi pada aspek ketahanan produk masih menjadi tantangan yang besar dalam pengembangan dan inovasi produk. Kemudian yaitu pada kesimpulannya yaitu usaha basic merupakan UMKM mandiri yang produksi basic bambu sebagai alternatif kemasan ramah lingkungan. Basic bambu memiliki keunggulan dibandingkan plastik karena aman dan dapat digunakan ulang dan mudah terurai. Meski begitu, konsumen banyak memilih produk basic dikarenakan faktor ramah lingkungan dan banyak dijadikan sebagai wadah makanan yang dibutuhkan oleh konsumen. Penentuan harga disesuaikan dengan ukuran, model, jumlah pesanan, serta kualitas produk. Dengan demikian, meskipun menghadapi kendala seperti harga plastik yang lebih murah dari kebiasaan konsumen, lalu basic itu juga memiliki kekurangan tidak memiliki daya tahan dan ketahanan akan air, usaha basic memiliki potensi besar untuk berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Maka dari itu, usaha basic juga harus mempertimbangkan